Ya, shalom, saudara, saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana. Saya lanjutkan saudara-saudara dalam pelayanan HDM ini dengan doa dan pengurapan. Ya, puji Tuhan. Beberapa bulan saya sudah menyampaikan mengenai ada satu pengajaran ya yang bagi saya sangat baik dalam pelayanan saya selanjutnya di ADM sudah sebelumnya itu ya kan saya diangkat dibawa naik ke surga. Tuhan berfirman lebih dulu kan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Lalu saya mencium kakinya kan begitu. Nah itu tangan saya dipegang. Bukan saya memegang Tuhan, tapi tangan saya dipegang Tuhan. Erat-erat. Sebelum saya naik. Kalau saya memegang, saudara, bisa lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang, tidak akan lepas. Selama kita mau percaya. Ini saudara-saudara, ada pelajaran yang baik itu. Ya. Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Bukan kita yang memegang Tuhan. Tangan kita yang dipegang Tuhan. Tuhan merespon lebih dulu. Saudara, itu lihat. Begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita ini yang berdosa. Puji Tuhan, saudara. Setelah semua selesai, saudara, saya naik. Kalau sesuatunya berbicara di sana, apa-apa yang diperlihatkan saya dan apa yang Tuhan sampaikan, dan tentu saya akan kembali lagi karena saya tidak boleh di sana, saudara, saat itu karena saya masih diberikan tugas ya, DM itu, saudara ya, dan saya turun kembali. Dan saudara lihat, ini yang klimaksnya, saudara. Saya dapat turun ke bumi, di mana saya berada waktu itu di kamar saya, dan saudara, saya kedapatan tersungkur, saudara-saudara. Ya, saya kedapatan tersungkur. Saya tidak kedapatan berdiri, duduk, atau berlutut, atau bersujud. Tadi saya mencium kakinya, enggak, tapi tersungkur. Tersungkur itu tengkurap gitu, saudara. Rata, saudara. Seluruh tubuh saya rata. Jatuh di lantai, saudara. Tanahnya di tanah. Nah, tidak terlentang, saudara. Tapi tersungkur. Ini maksudnya apa? Ya, saya sampai ke bumi seperti itu, saudara-saudara. Dan kita lihat, saudara, di dalam firman Tuhan, ya, kalau saudara buka kitab Wahyu, ada beberapa kata tersungkur di sana, saudara-saudara. Ya, nah ini saya mau baca di Wahyu pasal 4 ayat 10, saudara. Tapi saudara bisa membaca mulai ayat sebelumnya ya. Tapi saya baca ini saja. Ya. Demikian. Wahyu pasal 4 ayat 10 demikian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, Allah Tuhan yang hidup, yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka apa? Menyembah Dia. Jadi tersungkur ini juga menyembah, saudara-saudara. Tapi lebih dahsyat daripada saat saya bersujud. Menyembah Dia. Tersungkur rata dengan tanah. Rata dengan lantai, saudara. Berarti, saudara-saudara. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kita menyembah yang hidup. Bukan orang mati, bukan benda mati, tapi yang hidup.
Tuhan yang hidup. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu. Roh penundukan yang luar biasa, saudara-saudara. Begitukah cara kita menyembah kepada Dia yang hidup? Kenapa saya tidak duduk saja, berdiri saja, atau berlutut, atau bersujud, tapi tersungkur? Seperti tadi yang kita dengar firman ini, saudara-saudara. Ya, di situ dikatakan menyembah sampai begitu rupa. Roh penundukan, saudara, bukan saja kita bicara tentang roh kita menyembah Dia, tapi sepenuhnya, utuh. Ini saya percayakan seutuhnya. Karena dalam diri ada roh, ada jiwa, ada tubuh, sepenuhnya rata seperti tanah. Nggak ada artinya kita ini di hadapan Tuhan. Dan tidak melihat wajahnya, tersungkur. Hanya kita melihat tanah saja. Saudara, sampai begitu rupa, siapa Dia? Tuhan yang hidup, yang disembah begitu rupa. Saudara-saudara, dan apa saudara? Katakan tua-tua itu melemparkan mahkotanya, ya, sampai tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Cara saudara, semua keakuan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, titel kita, apa saja yang kita miliki, dengan atribut-atribut di depan, di belakang, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Itu yang dipertontonkan, saudara. Dan itulah, saudara-saudara, dan saya tersungkur. Ada pengakuan, roh penundukan yang luar biasa. Aku debu, aku tanah, tidak layak. Maka itu tersungkur. Ada apa dengan tersungkur? Itu ada di Wahyu, saudara. Ya. Ada di Wahyu. Puji Tuhan, masih ada pengajaran seperti ini, saudara-saudara. Ya, kondisi-kondisi seperti ini. Kita banyak sekarang meminta terus, tapi kita lupa ini perkara. Dengan kejadian seperti ini, kita banyak di rumah, kita diajar terus untuk memuji-muji Dia. Ya, kalau sudah baca sebelumnya, mengucap syukur, bahkan menundukkan diri begitu rupa, menyembah, tersungkur sampai saudara-saudara. Apa ada lagi yang tersisa? Tidak ada. Habis-habisan bongkoan. Masa-masa seperti ini kita mau menyembah Dia seperti itu, saudara. Hancur kita, hancur saudara-saudara. Tanah ini, debu ini akan kembali seperti debu yang menyempurnakannya. Dia yang menyempurnakannya. Kita belum sempurna. Tidak ada dapat sedikit pun yang dibanggakan. Ajak sekali saudara-saudara saya membaca, saya mendengar khotbah-khotbah tentang penghakiman, menghakimi atau dihakimi dan lain sebagainya. Siapa kita ini yang belum sempurna, coba-coba menghakimi seseorang yang sama-sama belum sempurna? Benar kata saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mari renungkan, kita hanya patut tersungkur di hadapan Tuhan, di hadapan Dia yang hidup,
Kata firman Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi pernah datang di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Ia tidak mati, ia hidup selama-lamanya. Kata firman Tuhan begitu, dan itu ya dan amin. Tersungguhlah, tersungguhlah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Ini pelajaran yang baik saya terima, saudara-saudara. Ya, saya boleh menceritakan banyak hal tentang perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Tapi satu hal yang perlu diingat, kita perlu seperti ini, seperti tua-tua ini. Dan ada apa, saudara, di dalam tersungkur ini? Ada apa? Selain diri kita sepenuhnya betul-betul merendahkan seluruh keberadaan kita di hadapan Dia yang hidup, pencipta itu, sang panjunan itu. Ada lagi, saudara, kalau kita melihat di perjanjian baru, di Injil, saudara, ya, kita mau buka nanti Injil Lukas, saudara. Ada beberapa ini juga, saudara, di dalam Injil Lukas pasal 8 demikian, saudara. Injil Lukas pasal 8 ayat 47 begini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ini perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara. Ya, saudara bisa baca dari awal. Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah dia. Ya kan, dia asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuhkan, begitu dia cerita itu. Dan bahwa ya seketika itu juga menjadi sembuh. Pendarahan 12 tahun, sudah diobati kemana-mana, ya, beberapa dokter, tabib, bahkan dikatakan dalam bedanya sampai hampir habis dikatakan, tidak sembuh. Tapi ketika Yesus ada di sana, dia berusaha untuk bertemu tapi tidak bisa. Maka dia itu tersungkur, saudara-saudara. Penjama jubahnya, dan saudara lihat saat tersungkur, ada kuasa dari Tuhan mengalir. Dan wanita ini sembuh. Tersungkur, saudara, yang sakit. Jamah Yesus, jamah jubahnya, ada kuasa yang mengalir dari dia. Saudara, sakit apapun, sekarang ini virus bergentayangan, berat, penyakit lainnya banyak, susah sulit, saudara, ekonomi, keluarga, rumah tangga, apa saja, jamah tersungkur di hadapan dia, tersungkur, merendahkan diri betul-betul. Sekarang jamah itu, kuasa Tuhan turun. Engkau yang sakit apapun, sembuh. Oleh karena dia, engkau diberikan berkat surgawi, saudara. Damai sejahtera, diberi kebenaran itu, diberi sukacita roh, diberi kuasa ilahi, dan saudara menikmati semuanya itu. Engkau pulih. Bukan saja yang kelihatan dipulihkan, yang tidak kelihatan di dalammu, rohmu, jiwamu dipulihkan sama sekali. Karena firman Tuhan katakan, imanmu sudah menyembuhkan, engkau pergi selamat. Terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ini, saudara-saudara, luar biasa. Ya, ada penundukan yang benar-benar saat ini, saudara-saudara, sampai menjamah dia. Saudara mengalami masalah pergumulan hidup, ada sakit penyakit. Sekarang ini ya Pak, menakutkan. Ya Tuhan, saudara, belajarlah di dalam saat saudara seperti ini, bagaimana engkau menyembah Tuhan dengan benar dan baik. Seperti tua-tua itu, dia itu tersungkur. Semua yang ada pada dirinya dilepas.
Atribut-atribut dilepas. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan. Semua habis, selesai. Saat engkau mau melakukan seperti itu, saudara, menikmati hadiratnya yang belum pernah dirasakan. Kita rasakan, saudara. Itu ada merendahkan diri betul-betul. Jiwa roh tubuh kita rata dengan tanah karena tersungkur. Yang kedua adalah perempuan 12 tahun itu dipulihkan. Bukan tubuhnya saja, rohnya dipulihkan. Karena apa? Dia tersungkur dengan iman, percaya. Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, bagaimana kondisimu sekarang ini? Saya tidak tahu, tapi Roh Tuhan tahu. Aku melihat begitu banyak hari-hari penuh dengan kecemasan, kegalauan, perasaan takut, kecurigaan, sampai yang putus asa. Maaf, sampai ada yang mau bunuh diri melihat kondisi ini. Saudara, jangan tersungkurlah engkau. Tersungkur seperti tua-tua itu, tersungkur seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Enggak ada jalan. Obat sudah tidak bisa. Wah, habis. Tuh kan. Rohnya yang Maha Kudus itu sudah dicurahkan atas kita, saudara. Yang mau percaya akan adanya roh ini, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, seorang penolong yang lain, Parakletos. Setelah Yesus Tuhan naik ke surga, hadir. Dan sekarang ada di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan ada, menyatu di dalam roh kita. Menyatu, satukan, sepakatkan, saudara. Roh Tuhan ini, Roh Kudus, Roh Allah yang sudah berdiam dalam dengan diri kita sendiri, menyatu dengan roh ini. Rohmu sepenuhnya mendarah daging semua, sehingga ketika kita ada pergumulan, dia turut bekerja, mendatangkan yang sakit sembuh, yang terluka dibebas, ada letih lesu beban berat diberi kelegaan. Tidak ada lagi, saudara, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegagalan. Semua sudah menyingkir oleh karena Roh Kudus berkuasa, berdaulat atasku dan atasmu. Kalau yang percaya, mari tersungkur, saudara, yang mampu, yang masih bisa. Saudara-saudara, ini klimaks rangkaian episode ada pengajaran khususnya untuk saya dulu, dan saya sampaikan kepada saudara. Kondisi ini apa? Saya tidak menakut-nakuti, karena saya sudah katakan ada Roh Kudus. Tersungkurlah seperti itu, seperti tua-tua itu, seperti perempuan 12 tahun. Saudara, ada kuasa. Saya akan beri pengurapan, saudara. Biar Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk terus-menerus mampu bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar dan baik. Saya hanya menyampaikan apa yang kurasakan, apa yang kualami, dan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Saya tidak mau menambahi apa-apa, semua kembali kepada kita semua. Tapi saya beritahu, tersungkur. Mari, saudara. Ya.
Apa sekarang? Apa sekarang? Ada apa? Engkau mengalami di rumah sakit, atau di mana saja, bukan hanya di kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau sampai mancanegara, siapapun engkau adalah miliknya Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, akan menikmati hadiratnya ini, dapat pengurapannya, supaya engkau dimenangkan, dimampukan menghadapi situasi ini hari lepas hari, tidak menentu, saudara. Mari, saudara katakan sendiri, kalau minyak saudara, bukan minyak yang sudah dikuduskan, kalau minyak saudara belum dikuduskan, dari tempat ini saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum kudus dari kudus, Roh Kudus yang akan bekerja. Mari saudara-saudara. Ini minyak. Ini minyak, saudara. Ya. Oke. Saudara yang tahu, Tuhan tahu, Maha tahu. Apa? Saya tahu dalam roh saya ini banyak sekali air mata yang sudah dibuat, tapi sekarang sudah kering. Nyaris tidak dapat berdoa karena engkau tersungkur, dimampukan oleh Roh Kudus. Harapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa engkau melihat sekarang? Ada di sini. Aku mau tumpangkan tanganku atas mereka ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau ada yang sakit di mana saja berada, ada rumah sakit, di ICU, di rumah, di segala mana tempatnya itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Tuhan yang berlimpah-limpah ini, dan engkau sekarang tersungkur di hadapannya, terima kesembuhan, terima pemulihan, bebas, lepas sakitmu, sembuh sakitmu, pulih. Bukan saja tubuhmu yang pulih, jiwa, rohmu dipulihkan, hidupmu diberkati, hidup rumah tanggamu diberkati, hidup ekonomimu diberkati, kebutuhanmu diberkati, berkat yang bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Ada kuasanya, ada keselamatannya, ada soteria. Tuhan yang menyertai kita semua ini. Saudara-saudara, terimalah, terima di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, yang sukacita, sukaria, kemenangan yang dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalammu, di dalamku, dan kita semua. Dan kita boleh selalu bersyukur kepada Dia. Tersungkurlah. Lepaskan semua atribut. Terima pemulihan, terima keselamatan, karena engkau beriman. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan yang akan menyatakan semuanya itu, karena kuasanya tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu kala, sekarang ini, sampai selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Karena Dia hidup sampai selama-lamanya, Dia kekal, karena ada Tuhan, Sang Penyembah, Sang Pencipta semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudara-saudara, memberkatimu dengan berkat-berkat ilahi ini dengan limpah. Apa yang kau butuhkan, baik untuk dunia sekarang ini sampai nanti di dalam alam bakal di kerajaannya, kerajaan surga yang mulia bersama Dia selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati. Jangan engkau dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat Tuhan ini. Haleluya.
Amin. Shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali dengan saya berjana. Puji Tuhan. Haleluya.